Ini kan sudah tinggal 2 bulan lagi, Mbak. Betul. Abah kalau nggak salah tadi cerita baru pulang dari umroh. Abah sempat istikharah nggak, Mbak, di Mekah, di Medina? 3 kali Abah istikharah. Istikharah. Wah, hasilnya dong Mbak sampaikan, Mbak. Abah sudah bisa sudah dikasih tahu sama, mudah-mudahan istikharah ini benar, sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan menjadi pemimpin 2024 di Indonesia. Oh my God, pemilihan presiden tinggal 28 hari lagi, sekitar 2 bulan yang akan datang. Pemilihan presiden pada 14 Februari tahun 2024 ini terdapat 3 kandidat pasangan yang ketiga-tiganya adalah beragama Muslim. Baik Paslon 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Paslon 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dan paslon ketiga yakni Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. 3 figur pemimpin ini mana yang sebaiknya dipilih oleh umat agar umat tidak bingung, tetap menyalurkan aspirasinya secara tepat, tetapi juga mendapatkan pemimpin yang benar-benar nasionalis, berkebangsaan sesuai dengan sifat-sifat kriteria yang diajarkan di dalam agama, yang tentu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, podcast Oh My God pada kali ini mendatangkan seorang ulama, host, seorang ulama garis lurus, Mama Abah Raudul Bahar Bakri, pimpinan Pondok Pesantren Mama Bakri Bogor, yang juga dikenal sebagai guru ngaji almarhum Ustadz Arifin Ilham, dan juga cucu daripada anak daripada Mama Bakri Sadeng, ulama besar dari Bogor yang memimpin doa dalam sidang Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah benar keturunan dari ini, Mbak ya, Banten, Sultan Hasanuddin, Mbak ya? Iya, itu cerita daripada orang tua, silsilah kita nyambung kepada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, punya anak Sultan Hasanuddin Banten, dan saya kalau tidak salah menjadi keturunan yang ke-14. Keturunan ke-14 ya? Setelah Mama Bakri Sadeng, ya. Oleh sebab itu sekarang dipanggil Mama. Iya. Abah Raud Bahar ya? Iya. Kata Mama itu memang ini dari ya? Banten. Dari Banten ya? Betul, iya. Jadi ini ulama, bukan sekedar ulama ya, ulama host yang dihormati ya. Betul. Dalam silsilah. Iya. Kalau ke makam Sultan Banten di sana gimana, Bah? Bisa nggak bertemu langsung ke Iya, karena kuncirnya? Mereka juru kunci daripada Makbaroh Sultan Hasanuddin Banten tahu bahwa saya adalah sebagai salah seorang keturunannya. Ketika datang ke sana, itu kunci langsung diserahkan kepada kita. Begitu, dan alhamdulillah beberapa kali kita datang ke sana dengan membawa puluhan bis, dan terakhir kemarin 50 bis ziarah ke sana. Alhamdulillah semuanya bisa antri masuk ke dalam Makbaroh Sultan Hasanuddin. Subhanallah, luar biasa. Mama Bakri itu ayah Abah ya? Iya, ayah Mama kandung. Bakri ini yang memimpin doa dalam sidang Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Bogor ya, di Bandung. Di Bandung. Yang minta Bung Karno langsung ya? Betul. Sampai Bung Karno itu memesan pakaian. Karena Mama Bakri itu berpakaian keren. Jadi seperti pakaiannya Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi. Jadi pakaian itulah yang dipesan oleh Bung Karno. Bahkan pada saat itu karena kakak mengikuti yang membawa tas Mama ke Konferensi Asia Afrika, ketika MC daripada Konferensi Asia Afrika itu
mempersilahkan berdiri kepada seluruh yang hadirin, maka lagu Indonesia Raya. Mama Bakri sempat teriak, stop. Karno, jangan Indonesia Raya dulu, tapi Fatihah dulu. Ini acara besar, nanti enggak berkah. Bung Karno langsung memegang tangan Mama, dibawa ke depan, kemudian dan Mama memimpin Fatihah dulu, baru Indonesia Raya. Di depan konferensi Asia Afrika itu ya. Betul. Iya. Mama Bakri begitu dekat dengan Bung Karno, dengan pemerintahan ketika itu. Betul. Jadi apa yang membuat kedekatan mereka ini dulu, Bah? Ceritanya begini, sebelum kemerdekaan, Mama Bakri sudah buka pondok. Iya. Dan santrinya cukup banyak. Tapi ketika datang penjajah, Mama Bakri nggak tinggal diam. Iya. Jadi kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren dihentikan. Kemudian Mama dan santri berjuang bagaimana Indonesia ini harus merdeka dan penjajah pun diusir. Dan ini menjadi rahasia umum kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada Bung Karno. Di mana Bung Karno memberikan 2 hadiah pada saat itu. Ini berdasarkan cerita daripada kakak Kiai Haji Ukan Burukwa ini. 1 hadiah dalam bentuk tulisan, disebutnya Mujahid Mukhlis. Mujahid Mukhlis yang ikhlas. Yang kedua mobil Jeep baru. Jeep baru ya. Akan tetapi 2 hadiah ini ditolak sama Mama Bakri. Sama dengan ucapan, saya berjuang memerdekakan Indonesia untuk mendapatkan ini, tapi minta kepada untuk mendapatkan kemerdekaan. Sekarang merdeka sudah diberi oleh Subhanahu wa Ta'ala, sudah begitu. Ini nggak usah, karena yang menjadi tujuan utama berperang dengan penjajah sudah diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan kemerdekaan. Iya. Abah sendiri melihat kedekatan Mama Bakri dengan pemerintah Presiden Bung Karno ketika itu, bagaimana, Mbak? Karena kan ada yang mengatakan ulama su'u terlampau dekat dengan pemerintah. Ini bagaimana coba, Mbak? Mama Bakri itu ulama yang memiliki 2 sisi. Begitu. Yang pertama, ulama tentu identik dengan dai. Kemudian yang kedua adalah beliau pejuang. Nah, ketika beliau ulama yang identik dengan dai, maka beliau walaupun dekat dengan pemerintah, maka beliau itu berdakwah begitu kepada pemerintah. Jadi kedekatan kepada penguasa itu untuk dakwah, ya. Salah satunya dakwah Mama Bakri kepada pemerintah Indonesia pada saat pemerintah Indonesia ingin melawan terhadap DITI yang ada di Jawa Barat. Iya. Nah, kemudian tugas DITI untuk melawan DITI itu diberikan tugasnya kepada Jenderal Ibrahim Aji. Iya. Kemudian Jenderal Aji tidak serta-merta melaksanakan pemberantasan itu. Tugas itu dari Bung Karno pada saat itu. Tapi mengumpulkan para alim ulama terlebih dahulu. Iya. Di Bogor. Kemudian termasuk Mama Bakri diundang. Nah, ketika disampaikan oleh Jenderal Ibrahim Aji pada saat itu, di mana mendapat usaha untuk memberantas DITI, maka Mama Bakri berdiri. Begitu. Nah, itu mereka yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Iya. Begitu. Hanya tidak setuju kalau Indonesia ini didirikan dengan dasar yang lain kecuali memakai dasar Islam. Iya. Begitu. Nah, kalau kalian tidak mampu, biar saya yang suruh turun mereka. Iya. Begitu. Akhirnya Ibrahim Aji menghentikan itu, kemudian Mama Bakri turun tangan. Pejuang-pejuang itu turun semua dari gunung. Kemudian Mama Bakri hanya berbicara, kalian ingin mendirikan negara Islam. Nah, Islam tidak dilarang untuk dihidupkan. Pemerintah Indonesia ini tidak melarang sholat, tidak melarang zakat, tidak melarang puasa, tidak melarang ibadah haji. Apa susahnya buat kalian untuk bisa menghidupkan ajaran agama Islam? Maka selesailah persoalan. Itu
di antara dakwahnya Mama Bakri kepada luar biasa, Bah ya. Nilai-nilai dakwah ini tentu Abah lanjutkan ya sebagai putra Mama Bakri. Betul. Mengapa jatuhnya ini kepada Abah Raud, bukan kepada kakak-kakak ininya? Apanya silsilahnya itu? Kan ada 4 kalau nggak salah ya putra. Iya. Jadi putra Kakak adik Abah. Mama Bakri ini banyak karena istrinya 4. Istrinya 4. Dan saya lahir putra ke-6 dari istri yang ketiga. Oh, putra ke-6 dari istri ketiga. Saya ini hanya cerita kakak. Iya. Karena kakak lah yang paling dekat dengan ayah almarhum Allah yarham. Jadi sempat ditanyakan kepada Mama Bakri, besok yang akan meneruskan perjuangan Mama itu siapa? Begitu. Mama tidak mau menyinggung anak-anak yang lain. Begitu. Hanya mengatakan titip itu Ahmad Raud Bahar. Begitu. Titip Ahmad Raud Bahar. Kata kakak saya, ini syarat bahwa yang akan meneruskan perjuangan itu Ahmad Raud Bahar. Ahmad Raud Bahar. Dan hari ini ternyata memang kenyataannya begitu. Dan kakak baik di pihak istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu mengiyakan dan tidak ada masalah dan semuanya mendukung atas kebijakan-kebijakan saya di dalam meneruskan perjuangan Mama Bakri Sadek. Yang kedua, ada yang terasa oleh kita begitu bahwa mungkin darah beliau mengalir kepada saya secara tidak terasa dan tidak disengaja. Memang tiba-tiba dekat saja dengan pemerintah begitu. Iya. Dan kita dekatnya itu bukan artinya sekedar dekat, tapi lebih jauh daripada itu, bahwa dekatnya itu kita membawa misi menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan pesan-pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Abah juga dikenal sebagai tokoh 212. Pada saat gerakan 212 itu berkobar baya bersama Ustadz Arifin Ilham dan lain-lain. Pada saat itu kan 212 menentang itu masalah pemimpin. Masalah pemimpin itu dan pelecehan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Maidah 51 kan nggak salah ya. Al-Maidah 51. Bagaimana, Mbak, dalam memilih pemimpin di negara Muslim ini sebaiknya? Yang pertama, dulu kita ikut aksi super damai istilahnya 212 itu karena memang kita itu tergerak dengan keyakinan kita, dengan keislaman kita bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita itu ada yang mengusik begitu, yang bernama Pulan bin Pulan lah pada saat itu. Maka pada saat itu karena yang menjadi motor adalah Habib Rizik Syihab, maka saya merapat ke beliau dengan beberapa ulama yang ada di Jawa Barat, khususnya Abitam begitu. Nah, kemudian kita bergabung untuk bagaimana agar penistaan agama di Indonesia ini tidak terjadi. Dan untuk terjadi efek jera kepada penista agama, kita berusaha keras dengan demo yang super damai agar bagaimana penista agama itu untuk bisa dipenjarakan supaya tidak diikuti oleh yang lain-lainnya. Dan kita habis-habisan untuk bagaimana pada saat itu penista agama bisa dipenjara. Jadi hanya sebatas itu, tidak ada yang berkaitan dengan yang lain-lain pada saat itu.
Terus ketika itu kan yang ditentang adalah gubernur, Mbak ya. Betul. Gubernur Ahok ya. Dan kemudian berlanjut dengan calon presiden. Betul, iya. Calon presiden ketika itu yang menjadi ijtima ulama ketika itu Prabowo Subianto yang dipilih. Lantas bagaimana? Kemarin kan ijtima ulama saya lihat dari komunitas 212 itu menetapkan calon presiden ini Anies Baswedan. Sebetulnya mana yang harus diikutin, Mbah? Ijtima ini. Ijtima yang lalu ataukah yang kekinian? Baik, gitu. Jadi politik ini dinamis dan bahkan sangat-sangat dinamis lah begitu. Ketika 2019 ada 2 kali ijtima dan dua-duanya ijtima ulama memilih Prabowo Sandi. Kemudian di tahun 2024 berubah memilih Anies Baswedan dan Caimin. Ini memang sifat politik kan semacam itu. Dan ini menunjukkan adanya kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Akan tetapi siapa yang sesungguhnya harus dipilih? Berbicara pilihan, agama memerintahkan kepada kita untuk beristikharah. Tadi Pak Usama menyampaikan bahwa ketiga-tiga calon ini semuanya beragama Islam. Artinya syarat kepemimpinan di dalam perspektif agama sudah nggak ada memenuhi persyaratan. Hanya siapa di antara yang 3 ini harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan untuk istikharah. Yang kedua, bermusyawarah. Istikharah ini perintah Allah Subhanahu wa taala manakala ada pilihan. Kemudian dan istikharah ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manakala ada pilihan untuk menentukan pilihan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah kamu bermusyawarah dalam satu urusan. Apabila kamu memiliki sebuah azam atau program, maka apabila program-program itu sudah diletakkan, fatawakkal Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang beristikharah dan bersedih hati orang yang bermusyawarah. Jadi kalau kita memilih diawali dengan musyawarah dan istikharah, maka insya Allah pilihan kita tidak akan mendatangkan penyesalan kepada kita. Maka sekarang umat Islam itu perbanyaklah istikharah, sehingga siapa di antara 3 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pilih lewat istikharah kita. Ini kan sudah tinggal 2 bulan lagi, Mbak. Betul. Abah kalau nggak salah tadi cerita baru pulang dari umroh. Abah sempat istikharah nggak, Mbak, di Mekah, di Madinah? 3 kali Abah istikharah. Istikharah. Hasilnya dong Mbak sampaikan, Mbak. Dan pasti Abah tidak sampaikan di dalam media ini. Tapi Abah sudah bisa dikasih tahu sama, mudah-mudahan istikharah ini benar, sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan menjadi pemimpin 2024 di Indonesia. Ini luar biasa nih, Mbak. Ini perlu bocoran ini, Mbak. Kira-kira karakternya kayak apa? Tua muda atau muda-muda atau tua-tua atau bagaimana, Mbak? Ini pengalaman dulu. Dulu ketika SBY berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla, Abah nggak dekat, nggak kenal dengan Yusuf Kalla, tapi Abah dekat dengan adiknya Ma'ruf Kalla. Oke. Menurut keterangan Pak Ma'ruf Kalla, Abah, saya ini disuruh cari ulama begitu untuk mengistikhorohi pasangan SBY Yusuf Kalla.
Jangan sampai saya berjuang mati-matian, uang habis-habisan, kemudian ujungnya kalah. Coba kamu cari kiai begitu. Karena Ma'ruf Kala dekat dengan saya, Ma'ruf Kala minta istikharah kepada. Minta waktu 3 hari. Setelah 3 hari dikasih gambaran sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasangan SBY Yusuf Kala menang. Dan itu terjadi emang sebuah kemenangan. Jadi nggak salah kalau sudah istikharah begitu. Kalau boleh tahu, Bah, prosesi istikharah Abah ini bagaimana, Bah? Apakah dengan sholat terus mimpi, ataukah dengan Quran menebak, kemudian membuka? Abah itu memakai dua-duanya. Yang pertama istikharah itu dengan sholat, yang disebut dengan sholat istikharah, dan doanya juga ada. Kemudian yang kedua, Abah dapat ijazah dari orang tua, begitu, dan persyaratannya sangat berat bersama. Begitu, harus berat. Kita berpuasa di hari Kamis, kemudian harus membaca sholawat nariyah 4.444 dan harus selesai di pas bedug Jumat, begitu. Luar biasa begitu. Jadi itu untuk pembukanya lah begitu. Abah beristikharah dua-duanya Abah pakai, sholat dipakai, sholawatnya dipakai, kemudian membuka Al-Quran. Dan Allah kasih gambaran lah begitu siapa yang nanti akan menang. Tapi Abah jangan dipaksa untuk membuka siapa orangnya begitu. Begitu. Karena kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya gambaran dalam istikharah, pasangan inilah yang insya Allah akan menjadi pemimpin di 2024 nanti. Tapi kalau dari sifat, Mbah, sifat pemimpin yang macam apa yang harus dipilih oleh warga masyarakat, khususnya umat? Jadi ima wa ima kalau bahasa santri begitu. Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Jadi agama boleh hidup, boleh berkembang di Indonesia. Oleh karenanya kita mencari pemimpin harus yang bisa bagaimana pemimpin itu mengembangkan kehidupan beragama, terutama secara kesejarahan. Indonesia ini diberikan oleh para ulama dan para santri. Jadi andil besar para ulama terhadap kemerdekaan adalah luar biasa, dan ini sudah menjadi fakta sejarah. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini diperbolehkan untuk menghidupkan agama. Dan yang ketiga, umat Islam adalah menjadi umat mayoritas di Indonesia ini. Nah, ketika di Indonesia ingin menghidupkan ajaran agama Islam, ini terbuka peluang yang sangat luas. Juga agama lain ya terbuka. Iya, juga agama lain terbuka peluang yang sangat luas. Nah, kemudian kalau kita melihat, maaf ya, ini kan ada calon pemimpin kita 2024 memang sudah cukup agamanya. Begitu. Mungkin ini kita kalau boleh mengacu kepada kepemimpinan Rasulullah SAW, di mana dulu Rasulullah SAW adalah beliau sebagai pemimpin agama, sekaligus juga pemimpin negara. Negara pemerintahan. Kemudian apabila katakanlah calon yang memiliki dua sisi itu tapi ada pada seorang diri, dia punya wawasan keagamaan, punya wawasan kebangsaan, itu katakanlah tidak menang, posisinya kalah, maka yang menang adalah mereka yang hanya punya wawasan kebangsaan, akan tetapi tidak memiliki wawasan keagamaan. Maka kita harus berusaha bagaimana agar tetap pemimpin yang menang walaupun tidak memiliki wawasan keagamaan, bahwa para ulama harus mendampingi terhadap pemenang yang tidak memiliki wawasan kebangsaan. Kalau nggak mau didampingi, Mbak? Harus berusaha. Gitu harus ya? Berusaha. Karena 14,5 abad yang silam, Rasulullah SAW sudah mempersiapkan. Ini sepertinya Rasulullah SAW tahu bahwa ke depan mungkin akan ada pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan tapi tidak memiliki wawasan keagamaan.
Sehingga beliau menyampaikan dalam salah satu hadisnya, sinfani minan nasi idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas al ulama wal umara. Kata beliau, dua golongan dari manusia ini. Apabila dua golongan ini bersinergi dalam membangun bangsa, negara, pribadi, keluarga, maka beres manusia. Apabila dua golongan ini tidak bersinergi, tapi masing-masing bekerja, tidak bekerja sama gitu, maka rusaklah manusia. Kata Rasul, siapa kedua golongan ini? Al ulama wal umar, ulama dan umar. Jadi ketika besok yang menang adalah bukan dari kalangan yang memiliki wawasan agama, maka ulama harus tampil untuk bagaimana mengawal kepemimpinan itu agar bahwa kepemimpinan yang tidak memiliki wawasan keagamaan itu disempurnakan dengan wawasan keagamaan. Jadi perdamaian dan persatuan tetap dijaga untuk ya. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan bisa juga yang menang yang punya wawasan agama, tetapi juga punya wawasan kebangsaan, sehingga bisa membawa umat ini mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abah Raud, terima kasih telah hadir bersama Obsession Media Group, dan saudara, di masa kampanye ini marilah kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan perdamaian antar masyarakat, antar umat. Jangan lagi umat terpecah belah hanya karena gara-gara pilpres, hanya gara-gara ada yang ngasih duit, nggak ngasih duit. Karena yang kita pilih adalah pemimpin yang benar-benar harus mampu membawa Indonesia pada kemajuan, pada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah.